Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eleni Kameni dengan NIM 24050874125 dari kelas Teknik Elektrode 2024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan sebelumnya di mana kita tinggal menambahi while, do, dan for pada program yang telah kita buat sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tugas pertama yaitu input bilangan terbesar. Jadi sudah pasti diawali dengan main atau start, lalu kita mendeklarasikan beberapa variabel yang akan digunakan. Nah, ini ada X, di mana X itu untuk menyimpan jumlah bilangan yang akan kita masukkan nantinya. Lalu ada variabel A, N, Y, dan Z. Nah, di sini ada output masukkan jumlah bilangan. Dimana nanti saat kita akan merun program itu nanti otomatis program itu akan menampilkan pesan masukkan jumlah bilangan seperti itu. Lalu di sini ada integer array angka X yang digunakan untuk menyimpan bilangan yang akan kita masukkan. Nah, ini kita akan langsung mencoba untuk merun programnya. Nah, ini program langsung menampilkan pesan yaitu masukkan jumlah bilangan. Di sini kita akan memasukkan jumlah bilangan yang ingin dimasukkan, misalnya 5. Nah, ini nanti program itu menyuruh kita untuk meminta kita untuk memasukkan angkanya satu persatu. Misal pada bilangan ke-1 ini kita kasih 8, 25. Nah, itu tadi sudah kita masukkan masing-masing bilangan pertama sampai bilangan kelima. Nah, semua angka yang kita masukkan ini disimpan dalam daftar angka X tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, program akan menampilkan kembali angka-angka yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi ini, angka yang dimasukkan sama dengan 8, 5, 4, 9, dan 2. Lalu program akan mengurutkan angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi program ini akan membandingkan dua angka yang berdekatan. Nah, jika angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka ditukar. Nah, proses ini diulang sampai semua angka terurut. Nah, ini kan angka yang dimasukkan 8, 5, 4, 9, 2. Nah, program akan terus mengulang sampai daftar menjadi dari yang terbesar. Jadi 9, 8, 5, 4, dan 2. Nah, itu nanti program akan menampilkan angka terbesar angka terbesar dari angka yang sudah diurutkan sebelumnya. Jadi, angka terbesar ini akan ditampilkan di posisi terakhir dan program menampilkan pesan angka terbesar dari bilangan yang dimasukkan adalah 9. Nah, setelah itu berarti program selesai atau end. Jadi program berhenti setelah menampilkan angka terbesar. Soal nomor 2, di mana pada soal nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, pada soal nomor 2 ini, saya menambahkan while pada program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan alur program yang telah saya buat. Dan di sini program dimulai dengan simbol main atau start, lalu kita akan mendeklarasikan variabel. Di sini ada bilangan, di mana bilangan ini berguna untuk menyimpan input dari pengguna atau input yang telah kita masukkan. Lalu ada kita memasukkan integer H, ini untuk menyimpan hasil perhitungan modulus dari sisa hasil pembagian suatu bilangan dengan 2. Lalu di sini ada input bilangan, di mana berarti kita itu diminta untuk memasukkan suatu bilangan. Lalu ada pengecekan, di mana di sini bertuliskan apakah bilangan itu kurang dari 10. Nah, jika benar, di sini ada perintah di mana H sama dengan bilangan sisa hasil pembagian dari 2. Jadi yang dimaksud itu bilangan akan dihitung dengan operasi modulus H sama dengan bilangan jika dibagi 2.
sisa hasil pembagian suatu bilangan dari 2. Nah, jika hasilnya itu 0, berarti bilangan tersebut itu genap. Jadi pada program ini akan, tampilan saat kita akan program itu bertuliskan genap. Nah, jika hasilnya itu 1 atau masih ada sisa dalam, pembagian 2 ini, jadi bilangan itu ganjil. Nah, di sini tuh di program saya ini, saya memberi aturan tambahan bahwa jika bilangan lebih dari 10, maka, akan diminta untuk menginput bilangan lagi. Nah, jika bilangan kurang dari atau sama dengan 10, program langsung mengecek apakah bilangan tersebut itu apakah angka tersebut ganjil atau genap. Nah, mungkin langsung mencoba untuk run aja ya untuk lebih jelasnya. Di sini saya coba memasukkan bilangan, kurang dari 10, bilangan ganjil. Nah, program akan menampilkan ganjil seperti itu. Dan program jika bilangan yang saya masukkan ini kan kurang dari 10. Nah, makanya program ini langsung, mengecek hasilnya dan selesai. Nah, kita coba, menggunakan angka yang lebih dari 10, misal 15. Nah, 15 program akan menampilkan, eee, ganjil dan kita masih bisa untuk menginput bilangan lagi. Nah, ini, proses ini akan terus berulang apabila kita memasukkan angka lebih dari 10. Nah, semisal kita memasukkan angka kurang dari 10, misal 4, nah program ini, akan langsung mengecek bahwasanya 4 ini genap dan selesai. Jadi seperti itu. Jadi untuk, tugas untuk soal nomor 2 ini, saya, membuat program untuk menentukan bilangan ganjil atau genap dan menambahkan, aturan bahwa jika bilangan lebih dari 10, ini akan diminta menginput bilangan lagi dan itu akan terus berulang seperti itu apabila kita, memasukkan bilangan lebih dari 10. Nah, tapi jika bilangan yang kita masukkan itu kurang dari atau sama dengan 10, program itu langsung mengecek bahwasanya bilangan itu ganjil atau genap dan setelah itu selesai, kita tidak bisa, memasukkan bilangan lagi. Soal terakhir yaitu soal ketiga. Pada soal ketiga ini kita diminta untuk, membuat program untuk mengurutkan 3 angka acak dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini saya akan menjelaskan alur, program yang telah saya buat. Yang pertama pastinya main atau program start, lalu kita mendeklarasikan 3 variabel yaitu A, B, dan C. Kemudian saya memasukkan nilai untuk A, B, dan C, lalu masuk ke proses perbandingan. Di sini dibandingkan apakah A lebih besar sama dengan B. Nah, jika benar atau true, berarti A itu lebih besar atau sama dengan B. Lalu dicek lagi apakah A lebih besar sama dengan C. Nah, jika benar, maka A adalah yang terbesar. Lalu lanjut membandingkan B dengan C untuk menentukan urutan selanjutnya. Nah, jika salah berarti C itu lebih besar dari A, maka urutan menjadi C, A, B, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan hasil perbandingan, program itu nantinya akan menampilkan urutan angka dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita akan, langsung coba untuk run dari programnya. Ini kita coba masukkan 3, 3 bilangan acak. Nah, program itu nanti akan mengurutkan menjadi 398 dan 58. Maksudnya itu, kan ini tadi kita memasukkan 3 bilangan acak ya. Jadi tidak berurutan dari 58, 98, dan 300. Nah, yang yang seharusnya itu kan mulai dari yang, eee, terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini program menampilkan 300 lebih dari 98, terus 98 lebih dari 58.
Jadi pada program ini atau pada flowchart ini, itu meng itu, membuat 3 angka ini 3 angka acak ini, bisa diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, seperti itu. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau mungkin salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.